Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu. Setiap pekannya kita membahas berbagai informasi mengenai persoalan kebangsaan dan keumatan dari perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai amalan ba'da lebaran atau setelah lebaran. Perlu kita ketahui juga bahwa keberkahan puasa Ramadan ini tidak hanya berhenti di penghujung Ramadan saja begitu, namun juga setelah melaksanakan ibadah penuh di bulan suci Ramadan, umat Islam diingatkan untuk kembali dan terus melaksanakan amalan-amalan yang baik untuk hari-hari yang lebih baik lagi. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sapa langsung saja di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Meskipun masih suasana Syawal ya Pak Prof ya. Pada kesempatan kali ini Pak Prof, tadi dengan tema amalan ba'da lebaran atau setelah lebaran. Nah, untuk sebelum ke hal yang lebih jauh lagi Pak Prof, apakah setelah Idul Fitri ini Idul Fitri dan dilanjutkan Syawal, apakah benar-benar suci gitu, kita kembali suci lagi Pak Prof? Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita setelah selesai melaksanakan tugas dari Allah, yaitu ya, kita semua menahan diri untuk tidak makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, melaksanakan ibadah-ibadah termasuk ibadah-ibadah sunat seperti ibadah sholat tarawih, sedekah, itikaf di masjid, dan yang lain-lain termasuk qiraatul Quran. Itu semua adalah amalan yang sangat bagus yang oleh Allah sendiri disebutkan sebagai amal-amalan yang disebut al-baqiyatus sholihat, yaitu amal-amalan yang akan abadi dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan Allah di yaumil kiamat nanti. Oleh karena itu kita berharap setelah Ramadan ini semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menyapa orang taqabbalallahu minna minkum syamana wa syamakum. Semoga Allah mengabulkan segala dosa amal ibadah kita dengan pengkabulan yang baik. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat pada bahasa Idul Fitri itu, Idul itu kembali, Fitri itu suci. Jadi kembali kepada kesucian, karena kita setelah Ramadan Allah mengampuni segala dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampuni segala dosa. Menurut para ahli, kita dikembalikan lagi seperti bayi yang masih kecil. Oleh karena itu ya, bulan Ramadan di bulan Syawal ini kita semua dalam keadaan baik ya, suci. Tapi Idul Fitri juga bisa diartikan al-fitr. Fitr itu putur itu ya makan. Idnya sendiri ada hari raya, jadi hari raya makan. Oleh karena itu pada Idul Fitri kemarin kita semua harus makan. Orang tidak boleh ada yang tidak makan, sehingga kita harus melakukan zakat fitrah agar orang-orang yang miskin bisa makan pada hari itu. Karena ini adalah hari makan. Ya, iftar itu adalah makan. Iftar itu buka atau makan. Ya. Kalau futur itu makan pagi. Jadi kita semua hari raya makan. Ya. Oleh karena itu kita wajar pada hari raya itu kita menyediakan makanan untuk dijadikan bahan makanan kita semua untuk berhari raya. Ya. Itu makna Idul Fitri itu nih. Oleh karena itu kita ambil yang mana, dua-duanya bagus ya. Idul Fitri adalah hari kesucian, kita kembali pada kesucian.
seperti dilahirkan oleh ibu kita. Syawal itu kan bulan ke-10. Sedangkan kita pun di hamil di dalam perut ibu kita 9 bulan, bulan ke-10 lahir. Jadi hampir sama. Syawal bulan ke-10, kita lahir ke dunia juga bulan ke-10. Jadi sama-sama suci, sama-sama bersih. Jadi memang sudah Allah janjikan ya begitu Pak Prof. Ya. Insya Allah amalan dan ibadah kita selama bulan suci Ramadan juga diterima dan kembali suci. Tadi juga soal makan begitu ya, ternyata ada juga manfaat dan hikmah yang lebih utama dari zakat fitrah. Pak Prof, lalu bagaimana dan apa saja amalan utama yang sebaiknya dilakukan umat Islam setelah Lebaran? Ya, kita ini dulu, puasa itu kan imsak. Imsak itu menahan diri. Ya ayyuhalladzina amanu yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah datang kepada waktu latihan menahan diri, itu siam, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Supaya kita bertakwa itu harus mampu menahan diri, mengendalikan diri, tidak serakah, tidak lupa diri, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Artinya kita menahan diri. Orang yang tidak bisa mandiri tidak bisa jadi takwa walaupun dia beriman. Jadi inti dari agama itu sebenarnya pengendalian diri. Jangan makan yang haram, jangan melakukan yang haram, jangan melanggar batas. Itu juga seperti itu. Contoh makan. Jangan makan makanan yang haram, babi, darah, bangkai, dan seterusnya. Juga jangan memakan harta orang lain. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang lain dengan cara batal. Terus tahan diri. Juga ada kata-kata dalam Al-Quran, wa kulu wasrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Nah, kita menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan juga bagus itu. Berlebih-lebihan dalam jenisnya, berlebih-lebihan dalam jumlahnya sehingga kemerkaan ya. Berlebih-lebihan dalam tempatnya ya, kita harus sederhana, menahan diri ya. Yang dimakan juga yang baik, yang thayyib, yang halal ya. Juga yang tempatnya juga sederhana lah, jangan yang bagus-bagus. Termasuk jumlahnya guys harus sepertiga dari perut kita. Saya kira itu. Masya Allah, sangat banyak sekali maknanya dan terus harus selalu kita laksanakan begitu ya. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu. Ya, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu, dan kita masih membahas mengenai amalan ba'da lebaran atau setelah lebaran. Tadi Pak Prof sudah sampaikan bahwa memang kita sudah ditakdirkan begitu fitrahnya kembali suci setelah bulan Ramadan atau Idul Fitri. Nah Pak Prof, kita lanjutkan. Adakah anjuran tersendiri begitu, anjuran mulia dari Rasulullah pada bulan Syawal atau setelah lebaran ini, Idul Fitri, dari Rasulullah Pak Prof, selain berpuasa? Ya, saya kira semua kita kalau mau melanjutkan apa yang dilakukan dalam bulan puasa itu bagus. Kita melakukan puasa sunat umpamanya ya. Bisa Senin Kemis, bisa puasa mutih atau yang pertengahan bulan. Biasa juga puasa Daud, ya terserah puasa sunat. Terutama nanti puasa pada Yaumul Arafah. Karena itu pahalanya besar sekali. Bisa juga kita melanjutkan qiraatul Qur'annya. Kalau di bulan puasa kita semangat sekali membaca Quran. One day one juz ya. Ya kita itu sekarang sama membaca Quran juga. Bahkan kalau bagus dengan artinya, ya, dengan dipahami betul, dilaksanakan. Sangat baik kalau di bulan setelah puasa itu melanjutkan sedekah. Yang dulu kita sering kita gunakan untuk buka bersama, atau untuk memberi makan orang yang berpuasa, atau zakat fitrah, atau memberi baju kepada siapa saja. Ya kita sekarang melanjutkan aja. Bagus sekali itu.
Karena orang miskin itu kan perlu makan terus, maka kita juga memperhatikan mereka. Juga bagus kita kalau kita terus itikaf, ya, sering itikaf di masjid. Nah, itu semua amalan-amalan yang sangat bagus. Terutama tadi kita mencoba bersabar. Karena puasa itu melatih kesabaran yang sangat luar biasa. Sabar menahan diri, ya. Hari-hari kini juga kesabaran kan penting untuk kita lanjutkan. Sabar, tidak mudah marah. Karena orang bertakwa itu wal kaziminal ghaidz, tidak mudah marah, menahan marah. Wal afinan nas, memaafkan kesalahan manusia. Terus juga berlaku jujur, ya. Karena kita waktu puasa kan jujur sekali. Tidak ada orang melihat, tapi kita tidak makan minum kan. Karena tahu Allah melihat kita. Terus juga kita melanjutkan ketaatan. Oh, kalau bulan puasa itu taatnya luar biasa. Ramai itu masjid-masjid. Nah, terus juga melanjutkan kedermawanan tadi. Terus melanjutkan kita bangun sahur. Tapi bukan untuk makan, sholat malam, beristighfar. Itu dilanjutkan seperti itu, bagus sekali. Melatih diri kita menjadi orang-orang soleh, orang kaya. Baik, artinya memang sangat banyak sekali amalan-amalan yang memang harus kita lanjutkan begitu. Sebenarnya bukan melanjutkan, karena harus terus dilaksanakan begitu ya Pak Prof, lebih baik lagi begitu. Nah Pak Prof, kalau dari pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri dalam melanjutkan program-programnya begitu setelah Lebaran, bagaimana Pak Prof? Adakah keutamaan yang lain dari program-programnya? Sebenarnya Muhammadiyah sama aja secara itu dalam hal melakukan amalan setelah Lebaran itu. Cuma diharapkan mungkin setelah Lebaran ini kita mempunyai semangat baru, karena Syawal itu adalah bulan meningkat. Jadi kita ingin semuanya semangat baru dalam mengabdi dan beramal soleh di Muhammadiyah, semangat baru dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pegawai AUM, ya. Semangat baru dalam hal tausiah kepada orang, semangat baru dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi mungkin itu yang mungkin dianjurkan oleh Muhammadiyah itu. Syawal ini harus kelihatan ada perbedaan dengan waktu Sa'ban dulu, Ruwah, ya. Itu adanya hasil dari bulan puasa. Baik, termasuk juga barangkali Baitul Arqam ya Pak Prof ya. Baitul Arqam barangkali juga dilanjutkan gitu ya. Baitul kegiatan Arqam Muhammadiyah atau pembinaan pengkaderan yang lain. Saya kira bagus sekali itu. Lalu yang selanjutnya mungkin juga tadi saya lebih setuju kalau kita ini berhati-hati dalam makan itu. Sebab dorongan makan itu berbahaya, bisa banyak orang yang melanggar syariat Tuhan karena dorongan makan. Nabi Adam kan digodain oleh setan makanan. Kata Allah, Adam, kamu boleh makan semua yang ada di surga ini kecuali satu buah holdi itu. Lalu kata setan, itu Tuhan mau menahan makan itu karena kamu takut jadi orang malaikat atau hidup abadi, makanlah. Nah, jadi mulai dari melanggar makanan haram, maka Allah kan marah kepada Adam. Jadi kita pun seperti itu, kalau melanggar makanan haram, apakah itu haram jenisnya atau haram hasil usahanya, itu dimarahi Allah nanti, dimurkai Allah. Mungkin tidak akan bisa, kalau tidak diampuni Allah, kita tidak akan bisa masuk surga. Bahkan kalau kita makannya haram, pakaiannya haram, doa kita tidak dikabulkan. Hadis Nabi yang mengatakan ada seorang musafir, rambutnya kusut, bajunya kusut, kulehe kata orang Sunda, kotor. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal makanannya makanan haram,
bajunya dia didapat dari haram, termasuk dia diupah dari hasil usaha yang haram. Bagaimana Allah akan menerimanya? Nah, jadi syaratnya doa kita kabulkan pun harus soal makan harus diperhatikan. Jangan makan harta haram, itu saja. Jangan, itu harus, itu zaman sekarang itu kan luar biasa. Kalau tidak kita mengendalikan diri bisa-bisa itu makan seperti Nabi Adam makan buah holdi. Betul. Jadi memang artinya selain tadi kembali suci, harus juga tetap sabar dan mengendalikan diri, termasuk tadi Pak Prof ya soal menjaga makanan ya Pak Prof. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Catatan Akhir Pekan TVMO. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMO dan kita masih membahas mengenai amalan ba'da lebaran. Tadi Pak Prof sudah menyampaikan banyak sekali amalan-amalan yang harus kita lakukan dan dilanjutkan di bulan suci, di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Nah Pak Prof, lalu tadi Pak Prof menyinggung sedikit soal keistimewaan juga Yaumul Arafah begitu. Nah Pak Prof, lalu untuk mempersiapkan diri dalam menyambut menyambut Idul Adha itu seperti apa Pak Prof? Ya, dalam Al-Quran disebutkan faida paruk tapang sob. Apabila kamu telah selesai sebuah urusan, maka kamu lanjutkan pada urusan lain. Kita setelah puasa itu bukan langsung berhenti, tidak melakukan amal soleh. Justru kita tuh harus tambah giat beramal soleh. Ya, karena tadi sebutkan setelah satu usaha kesalahan. Oleh karena itu kita salah kalau disebut bulan Syawal itu bulan kemenangan. Menangan dari mana? Karena perjuangan kita itu adalah sama-lamanya. Berjuang melawan setan itu terus menerus panjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu kita pun akan terus melakukan usaha-usaha untuk menghindari, untuk melawan godaan setan. Ya, yang paling dekat diantaranya kalau itu ayat setelah ayat puasa itu ada ayat jihad. Itu ayat peperangan. Ya, jika kamu nanti menghadapi musuh setelah puasa ini, hadapi musuh dengan baik. Gitu. Kalau orang Palestina mungkin menghadapi orang Israel ya. Kalau kita yang minimal mah musuh-musuh jiwa kita yang ada dalam nafsu kita. Ya. Yang kedua yaitu tadi nanti melaksanakan ibadah haji. Atau nanti pada mulai bulan Dzulqa'dah lalu Dzulhijjah, Muharram itu adalah bulan-bulan melaksanakan ibadah haji. Nah, kita pun yang ada di kita yang di Indonesia ya kita ikut juga mempersiapkan acara-acara yang kalau orang di sana melaksanakan haji, kita pun di sini harus melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya ya tadi persiapan-persiapan dalam rangka menuju nanti Idul Adha itu, yaitu mulai dari awal, sebetulnya awal Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kalau mau diperpendek boleh dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjahnya adalah kita puasa Arafah. Itu puasa 1 hari, tapi nilainya di hadapan Allah itu adalah bisa mengampuni dosa 2 tahun. Jadi itu hebatnya puasa Arafah itu. Maka sebaiknya kita pun puasa Arafah itu bersamaan dengan wukuf jamaah haji di Arafah. Yang kedua kita persiapkan kurban, untuk menyembelih kurban. Karena itu kebaikan kurban itu. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu dan sembelihlah kurban. Itu suatu kebaikan atau pengorbanan kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kurban itu kan qaribun itu dekat. Jadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu juga sholat ya.
dan bertakbir. Takbirnya itu kalau bulan Syawal itu hanya malamnya aja sampai kita sholat Idul Fitri, tapi kalau bulan Zulhijjah dari mulai malam tanggal 9, dari asar tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari ya, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Baru berhenti takbirannya. Jadi itu saking itu. Dan itu harus dipersiapkan oleh kita. Jangan sampai kita biasa-biasa saja. Karena tadi melawan setan itu harus terus sepanjang tahun, tidak ada kata menang, tidak ada kata itu. Harus itu, harus. Baik, Pak Prof. Artinya tadi kembali suci, terus mengendalikan diri dan juga mempersiapkan untuk berikutnya ya, Pak Prof. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara. Pak Prof bisa memberikan pesan kepada para pemirsa di rumah dalam momentum kali ini, yaitu amalan ba'da Lebaran. Silakan Pak Prof. Ya, jadi para pemirsa TVMU, kita ini kemarin telah mengalami bulan Ramadan, bulan penderitaan. Dan dalam bulan penderitaan itu biasanya menghasilkan kegembiraan. Kata Nabi, li shaimin farhatani farhatun indal iftar wa farhatun indal liqarabi. Orang yang puasa itu akan menghadapi dua kegembiraan, waktu iftar Lebaran, dan waktu ketemu Allah nanti di akhirat. Jadi hukum alam itu seperti itu. Jika ingin gembira, ya harus menderita dulu. Anak-anak muda yang ingin supaya nanti masa dewasa dan tuanya senang, ya harus mau menderita. Sekolah menderita, belajar bisnis menderita, harus prihatin. Kalau tidak begitu, itu hukum Allah. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka setiap penderitaan itu akan melahirkan kebahagiaan. Setiap penderitaan akan menghadapi kemudahan. Itu mah hukum Allah. Hukum di dunia ini semua orang akan seperti itu. Orang-orang kaya, orang-orang sukses sekarang itu dulunya menderita. Maka jika kita tidak mau menderita, tidak mau prihatin, maka tidak akan merasakan kegembiraan waktu masa datang yang tua. Itu hukumnya. Saya itu ambil dari puasa dan melahirkan kegembiraan pada waktu bulan Syawal ini, sehingga orang rela mengorbankan uang jutaan untuk pergi mudik ya, silaturahim dan sebagainya. Saya itu Neng. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Prof sudah memberikan pencerahan dan penjelasannya tadi terkait bagaimana amalan yang bisa kita lakukan ba'da Lebaran atau setelah Lebaran, dan insya Allah kita terus bisa melanjutkan semua ibadah-ibadah yang sebelumnya kita lakukan ya Pak Prof ya, untuk semakin lebih baik lagi ke depannya. Pak Prof, sekali lagi terima kasih, dan para pemirsa juga terima kasih sudah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU yang sudah menyaksikan setiap pekannya pada Sabtu dan Ahad. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.